kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat acara yang berbahagia ini. Langkah yang kedua, sholawat beriring salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ayah Mudirun Ma'had Al-Barakah beserta Buya dan Ustazah yang telah kita undang jauh-jauh dari kampung halamannya ke kampung halaman yang kita cintai ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta staf jajarannya. Dan yang saya hormati alim ulama cerdik pandai hafal bangun. Dan yang paling utama yang tak lupa saya hormati Naposo Nauli Bulung yang telah mempersiapkan tempat acara kita ini. Untuk tidak memperpanjang kata mukaddimah, tujuan saya berdiri sini bukan untuk menunjukkan ketampanan diri saya, melainkan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua sudah menjadi salah satu kewajiban kita sebagai seorang anak, yang telah banyak orang tua memberikan kita sebuah perjuangan yang begitu hakiki, yang tidak kenal lelah dan tidak kenal letih. Berbakti kepada orang tua salah satunya bisa kita lakukan dengan cara menghormatinya, menghormati segala apa yang mereka berikan, menghormati segala apa yang mereka upayakan demi kita, dengan cara menghargainya. Seorang ayah rela pergi kerja banting tulang, pergi pagi pulang malam, kena panas kena hujan, demi seorang anak yang tersayang. Seorang ayah tidak menunjukkan rasa letihnya, tidak menunjukkan rasa sakitnya yang bekerja itu, karena dia ingin melihat anaknya sukses dan hidup bahagia. Mendapatkan kebahagiaan adalah salah satu tujuan seorang ayah dengan cara menafkahi anak-anaknya. Seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung selama 9 bulan lamanya, yang menahan rasa sakit yang begitu lama dan begitu ingin ia dampingkan seorang anak yang tersayang. Maka daripada itu, janganlah sekalipun engkau menyakiti hati kedua orang tuamu, karena kedua orang tuamu lah yang membesarkanmu, merawatmu, serta membimbingmu untuk masa depanmu. Orang tuamu begitu besar perjuangannya, begitu menyakitkan perjuangannya untuk masa depanmu. Maka daripada itu, untuk adik-adik sekalian dan teman-teman seperjuangan, agar senantiasa menghormati orang tua dan berbakti kepadanya. Jangan sesekalipun engkau menyakitinya, karena satu tetes pun air mata engkau jatuhkan dari orang tuamu ke tanah, maka sudah dipastikan hidupmu tidak akan bahagia, hidupmu akan sengsara. Hidupmu akan sengsara dan penuh derita dunia dan akhirat. Karena ada dalam syair yang saya dapatkan dari pesantren Al-Barakah, ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Dari syair yang singkat ini sudah kita dapatkan maknanya, bahwa ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maka untuk kepada adik-adik sekalian, agar tidak menyakiti hati kedua orang tua, jangan membantah dan jangan pula engkau berkata kasar kepada orang tuamu, karena jika engkau telah menyakiti hati orang tuamu, maka sama halnya engkau menyakiti dirimu sendiri, karena engkau juga termasuk darah daging kedua orang tuamu. Apabila engkau telah menyakiti orang tuamu, murkalah Allah kepadamu, maka disitulah engkau tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan apapun yang engkau lakukan di dunia, maupun di akhirat. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah, Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy
hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisafi fi ma'aini anis qaiki fi anis kullillahi waliwalidaik wa ilaihi al-masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan sulit yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun lamanya. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Sesungguhnya kepadakulah tempat kembalimu. Dalam firman-Nya Allah sudah memerintahkan kepada kita sebagai umat manusia, terutama sebagai anak, agar senantiasa berbakti kepada orang tuanya, agar selalu menyayangi kedua orang tuanya. Jangan engkau sia-siakan perjuangan orang tuamu, karena suatu saat engkau pasti mengerti apa tujuan maksud dari orang tuamu. Suatu saat ketika kita dewasa, kita pasti akan mengalaminya sebagai seorang tua. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Kekurangan itu ada terdapat pada manusia. Kelebihan itu hanya kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kesesatan itu berasalnya dari setan, dan kitalah sebagai korban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.